Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Jamaah kajian kekajian Ahad pagi dijagalan yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa tetap istiqomah dalam upaya kita mentradisikan kajian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah kita, qudwah kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah kajian kita akan mengangkat topik berkaitan dengan ahkamus siyam, hukum-hukum puasa. Karena kita momennya momen Ramadan, sehingga ibadah puasa ini penting untuk kita coba jalani. Secara khusus nanti kita akan bicara tentang hukum yang berkaitan dengan qada, kemudian yang kedua fidyah, yang ketiga kafarah. Semuanya berkaitan dengan hukum bagi orang yang melakukan ibadah puasa. Ada qada. Qada itu lawannya ada. Kalau ada itu melakukan ibadah pada waktunya. Fi'lul ibadah fi waqtiha, melakukan ibadah dalam waktunya. Itu disebut ada. Oleh sebab itu kalau orang yang niat sholatnya diucapkan, itu kan ada adaan. Misalnya nanti kita mau sholat duhur ya, usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan. Kenapa kok adaan? Waalaikumsalam. Karena sholat duhur itu kita lakukan pada apa? Waktunya. Kalau disebut ada berarti melakukan ibadah dalam waktunya. Ya sebagaimana kita puasa bulan Ramadan ini kan, kalau niatnya apa Pak Bu? Nawaitu shauma ghadin an adai. Kenapa kok an adai? Karena kita lakukan pada bulan Ramadan. Dan lawannya ada itu qada. Berarti kalau qada fi'lul ibadah kharija waqtiha, melakukan ibadah di luar waktunya. Yang kedua ada fidyah, kemudian yang ketiga kafarah. Bedanya apa? Sebenarnya dua-duanya itu berkaitan dengan tebusan atau denda. Cumanya bedanya kalau kafarah itu dia mughalladah. Mughalladah itu besar, jadi denda yang berat. Kalau fidyah itu mukhaffafah, yaitu ringan. Kafarah dalam konteks puasa dihubungkan dengan orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan apa? Ramadan. Nanti kita bahas secara detail ya. Apakah yang penting puasa wajib atau hanya khusus puasa Ramadan? Yang jelas hanya khusus puasa apa? Ramadan. Sehingga kalau orang misalnya melakukan puasa nadar kan wajib kan? Tapi dia melakukan hubungan suami istri ketika puasa, apakah wajib kafarah? Tidak, karena hadisnya berkaitan dengan puasa Ramadan. Kalau fidyah itu lebih ringan. Kalau kafarah nanti berat. Kafarahnya 3, mulai memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, terus memberi makan 60 orang miskin. Nah, fidyah itu lebih ringan.
nanti fidyah itu secara umum berlaku dalam 2 ibadah, yaitu puasa, yang kedua haji. Misalnya status puasa bagi ibu yang hamil dan menyusui, itu wajib qadha atau wajib fidyah atau wajib dua-duanya. Maka yang berpandangan wajib fidyah, berarti fidyah ini sebagai pengganti atau tebusan. Kemudian juga misalnya status puasa bagi orang yang sudah cukup tua, nggak mampu puasa, kan masuk memberikan apa? Fidyah. Atau misalnya yang perdebatan, bagaimana hukumnya kalau orang itu belum membayar hutang puasanya di bulan yang lalu, di tahun yang lalu, kemudian masuk bulan Ramadan tahun baru, apakah itu kena fidyah atau tidak? Kalau mazhab Syafi'i kena apa? Kena fidyah. Itu yang kita akan coba dalami. Bapak dan Ibu sekalian dimulakan Allah, jelas pendekatan kita adalah pendekatan sesuai dengan putusan tarjih. Tapi yang saya pakai di sini kitab mazhab Syafi'i, namanya itu Tahrir Tanqihil Lubab, yang ditulis oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Jadi Syekhul Islam kalau mazhab Syafi'i itu Zakaria Al-Ansari, itu orang Mesir ya. Makomnya di sampingnya makom Imam Syafi'i di Mesir kan. Beliau menulis kitab namanya Tahrir Tanqihil Lubab. Kitab induknya itu asalnya Al-Lubab, itu ditulis oleh Al-Imam Al-Mahamili. Imam siapa? Al-Mahamili. Kemudian diringkas oleh Abu Zur'ah Al-Iraqi menjadi Tanqihul Lubab. Al-Lubab jadi Tanqihul Lubab, diringkas lagi menjadi Tahrir Tanqihil Lubab. Kemudian disyarah oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, kitab-kitabnya sendiri disyarah-syarah sendiri. Karena memang Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari itu kalau nulis kitab selalu susah bahasanya. Jadi ringkas, padat, sehingga orang lain itu susah untuk apa? Memahami. Sehingga beliau sendiri yang sering menulis kitab ya disyarah-syarah sendiri. Misalnya kitab Fathul Wahab. Fathul Wahab itu ditulis oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Matanya Manhajut Tulab. Sampai sekarang nggak ada yang mensyarah kecuali beliau sendiri gitu. Karena bahasanya apa? Sangat ringkas, susah untuk dipahami. Kelebihan kitab Tahrir Tanqihil Lubab itu pada taksim. Taksim itu mengklasifikasikan hukum itu sangat apa? Sangat detail. Nanti kita coba lihat ya. Ketika dia bicara tentang babul iftar fi Ramadan, bab hukum berbuka di bulan apa? Ramadan. Dia jelaskan detail gitu. Nah, nanti kita mengacu kitab mazhab Syafi'i ini kalau bertentangan dengan pendapat tarjih, maka kita kuatkan pendapat apa? Tarjih. Meskipun yang kita baca bukan HBT, soalnya HBT sudah sering kita baca. Kita sekarang kawinkan HBT itu dengan kitab kuning. Ya kan kajian kita kan gitu Pak. Kalau cuma baca HBT kan sudah kita lewati. Babul iftar fi Ramadan, bab hukum berbuka puasa di bulan Ramadan. Huwa anwa, ada beberapa hukum. Yang pertama wajibun ma'al qadha, wajib berbuka tapi wajib apa? Qadha. Ini hukum yang pertama ya. Wajib berbuka dan wajib apa? Qadha. Artinya kalau wajib berbuka berarti haram berpuasa. Wa huwa li haidin wa nufasa. Hukum ini berlaku bagi wanita haid dan wanita yang nifas. Sehingga wanita nifas itu kalau puasa boleh atau enggak boleh? Enggak boleh. Maka puasa yang diharamkan itu shaumuha idin wa nufasa.
puasanya wanita haid dan nifas. Demikian juga syarat sahnya ibadah puasa itu kan harus suci dari apa itu? Bukan suci dari hadas, suci dari haid dan nifas, khusus bagi perempuan atau bagi wanita. Sehingga siapa saja yang diwajibkan puasa, kata Al-Imam Nurul Islam dalam kitab Alfiyah Zubat, wa innamal fardu ala syahsin qadar alaihi muslimin mukallafin tohar. Sesungguhnya puasa itu diwajibkan yang pertama bagi orang yang mampu secara apa? Fisik. Sehingga orang yang sudah tua tidak mampu berpuasa maka tidak wajib berpuasa, tapi bayar apa? Fidyah. Yang kedua, orang yang sakitnya menaun. Marodun muzminun layur jagur ubur. Sakit yang menaun yang tidak diharapkan apa? Kesembuhan. Enggak wajib puasa, tapi bayar apa? Fidyah. Itu yang disebut mampu secara hisan, secara fisik. Yang kedua, muslim. Jadi kalau kafir tidak wajib puasa, tapi nanti disiksa atau enggak? Di dunia enggak wajib berpuasa, tapi di akhirat disiksa. Kalau dia belum masuk Islam, puasa diterima atau enggak? Tidak. Tapi nanti di akhirat apa? Disiksa. Itu perdebatan dalam usul fikih ya. Apakah orang kafir itu diberikan khitab syar'i atau tidak? Yang jelas Islam itu menjadi syarat sahnya ibadah. Tapi orang kafir di dunia, dia ketika melakukan ibadah tidak sah, tapi di akhirat mendapatkan apa? Siksaan itu. Yang ketiga, yang pertama tadi mampu, yang kedua muslim, yang ketiga itu mukallaf. Kalau kita baca istilah mukallaf dalam kitab fikih itu maksudnya apa, Bu? Belum cukup, Bu. Mukallaf itu akilun balighun. Jadi bahasa Indonesia akil balik ya. Akilun berarti dia punya akal. Kalau lawannya akil, majnun, gila. Sehingga orang yang gila gak wajib puasa. Kalau jenengan ingin gak wajib puasa, syaratnya harus yang kedua balik. Lawannya balik itu sobi, anak kecil. Tandanya balik 3. Ini pelajaran Safinatun Najat atau sulam apa? Safinah. Bagi laki-laki ihtilam, sudah keluar apa? Mani atau mimpi basah kan? Nanti ada mimpi kering juga. Mimpi indah. Jelas gak digudangi gendruwo. Yang bagi wanita haid. Berarti laki-laki ihtilam, mimpi basah, perempuan apa? Haid. Kemudian yang ketiga berlaku untuk keduanya. Ketika usianya lebih sudah apa? Sudah berusia berapa? 15 tahun. Ada orang tua ngaku saya belum balik, dan sudah lebih 15 tahun. Nggak ada balik tua, nggak ada. Nah, lawannya balik itu sobi. Sehingga anak kecil tidak diwajibkan puasa. Tapi orang tua ketika sudah punya anak menginjak usia mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Sudah bisa membedakan mana yang baik dan benar. Cirinya apa, Pak? Kalau Fathul Mu'in bilang bi ansor yakulu wa yashrabu wa yastanji wahdahu. Kalau anak sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja cebok sendiri, itu berarti sudah apa? Mumayyiz. Maka berlaku hadis Nabi, muru auladakum bis sholati wa hum sab'u sinin. Orang tua suruh memerintah anaknya untuk sholat ketika anaknya 7 tahun. Wadribuhum wa hum
asyru sinin atau wadribuhum 'alaiha wa hum asyru apa? Sinin, dan pukullah anak itu ketika usianya 10 tahun. Sehingga anak kecil itu kata Fathul Mu'in, orang tuanya suruh melatih puasa sebagaimana sholat, kasaumin atau qahu, sebagaimana puasa yang dia sudah mampu. Berarti anak 7 tahun sudah orang tua diperintahkan untuk melatih apa? Puasa. Hikmahnya apa? Wa hikmatu dzalika, hikmahnya melatih anak untuk berpuasa at-tamrinu 'alal ibadah, supaya anaknya itu apa? Melakukan ibadah liyata'awwadaha, supaya terbiasa, wala yatrukuha, dan tidak meninggalkan ketika sudah usia apa? Dewasa. Sehingga dikenal dalam tradisi kita ada puasa apa? Beduk atau puasa sungan. Puasa beduk itu naik turun beduk mangan atau buko. Sungan atau su apa? Mangan. Tapi itu enggak dikenal di kitab kuning atau di tradisi Arab yang ada di Indonesia. Saya cari itu kitab puasa beduk itu enggak ada di kitab kuning. Enggak ada saum beduk gitu. Enggak ada. Ya karena kan beduk itu kan yang ada di Indonesia, enggak ada di Arab itu beduk. Sehingga puasa beduk itu ya puasa latihan. Puasa latihan saja. Apakah boleh? Boleh untuk anak yang menginjak usia apa? Mumayyiz. Tapi kalau sudah balik, sudah tua, puasa beduk maka enggak boleh. Wa innamal fadlu 'ala syakhsin qadar alaihi muslimin mukallafin tohar. Yang terakhir suci, khusus bagi wanita, suci dari haid dan nifas. Sehingga wanita yang haid dan nifas itu dianggap tidak mampu secara syar'an. Secara apa? Syar'an. Sehingga kalau dia puasa sebenarnya mampu atau enggak secara fisik? Mampu. Ini kan mampu tuh ya. Wanita haid puasa mampu, tapi dianggap tidak mampu secara apa? Syar'i. Sehingga puasanya wanita yang haid dan nifas itu tidak apa? Tidak sah. Dasarnya lil ijma', berdasarkan ijma'. Berarti wanita haid dan nifas yang pertama wajib berbuka, haram berpuasa, itu ijma'an. Itu apa? Ijma'. Kemudian kalau tidak berpuasa apakah mengqadha atau tidak? Sebagaimana sholat kan tidak perlu diqadha, maka wajib mengqadha. Itu juga ijma'an, ijma'. Sebagaimana hadis Aisyah, kunna nu'maru biqadha'is shaum wa la nu'maru biqadha'is shalah. Kita para wanita diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintah untuk mengqadha apa? Salat itu. Nah ini hukum yang pertama. Berarti wajib berbuka dan wajib apa? Qadha. Wajah izun ma'a wujubil qadha'i. Ini hukum yang kedua ya. Hukumnya jaiz. Jaiz itu berarti boleh dilakukan, boleh tidak. Berarti boleh berbuka tapi ma'a wujubil qadha. Wajib mengqadha. Wa huwa limaridin. Ini berlaku untuk orang yang sakit. Sakitnya yang bagaimana? Khafa masyaqqatan syadidatan. Sakit yang memberati. Artinya kalau puasa memberikan pengaruh terhadap apa? Kesehatannya. Misalnya kalau berpuasa sakitnya semakin apa? Parah. Tapi kalau menyebabkan fatal, hal yang fatal atau kematian, hukumnya apa? Wajib berbuka, bukan jaiz lagi, bukan boleh, tapi apa? Wajib. Kenapa? Karena di antara maqasid syariah itu apa? Hifdzun nafs, menjaga apa? Jiwa. Enggak boleh orang menjalankan agama mengakibatkan kematian. Beda dengan prinsip
al-muta'ammikin fiddin, orang yang berlebihan dalam apa? Beragama, menjalankan agama karena tidak memahami agama secara utuh, maka akan apa? Mabuk agama. Menyebabkan apa? Kematian. Oke. Itu sakit yang boleh apa? Berbuka. Kalau tadi menyebabkan kematian berarti wajib. Hukumnya itu ya. Kalau terlalu payah, ya lihatlah, bisa makruh, bisa haram, atau hanya sekedar apa? Jaiz atau boleh, tergantung kondisinya. Dan sakit itu dibagi menjadi 3. Yang pertama sakit biasa, artinya kalau nggak puasa tidak memberikan pengaruh, ngeluh apapun, sakit gigi, panas, loro hati itu gede. Itu tetap apa? Wajib berpuasa. Yang kedua sakit yang diharapkan kesembuhan, atau kalau dia tetap berpuasa menyebabkan kepayahan, itu hukumnya nanti wajib apa? Qadha. Yang ketiga sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, itu wajib apa? Bayar fidyah. Wa musafirin, orang yang boleh berbuka wajib mengqadha. Yang pertama tadi orang yang sakit yang memberikan pengaruh terhadap kesehatannya. Yang kedua yang boleh berbuka tapi wajib qadha itu musafir, orang yang bepergian. Musafir ini maksudnya musafir yang bagaimana? Wa musafirun safaro qasri, musafir yang memenuhi kriteria dia boleh mengqasar apa? Salat. Kalau mazhab Syafi'i jaraknya berapa Pak? Kurang lebih 85 km atau 16 farsah. 16 farsah itu sama dengan 4 barit. Itu yang disebut apa? Musafir. Dalam mazhab apa? Syafi'i. Kalau Bojonegoro Surabaya memenuhi atau enggak Pak? Berapa kilo ya? Memenuhi. 95 berarti memenuhi. Tapi kalau pandangan tarjih, jarak orang boleh mengkosong sholat, itu yang penting dia musafir. Yang penting apa? Musafir. Karena semua hadis yang bicara tentang jarak tertentu itu dhaif. Sehingga tarjih mengembalikan kepada ada itu kebiasaan. Maksudnya bagaimana seseorang itu ya dihukumi musafir. Tapi kalau jenengan bepergian ke kota Bojonegoro musafir atau enggak Pak? Nek Lamongan Pak? Musafir atau enggak ya? Ya kan malah susah ya. Kan lebih penak mazhab Syafi'i jelas 85 km. Kalau tarjih itu kan dikembalikan ke ada, sehingga bingung. Ini musafir atau enggak, itu debatable kan gitu. Intinya parameternya apa? Musafir itu orang yang membawa bekal. Bekal apa? Bekal uang, pakaian, kemudian apa? Waduh, juga itu apa? Alat mandi dan seterusnya, itu disebut apa? Musafir. Karena secara umum orang bepergian itu pasti dia apa Pak? Mempersiapkan sesuatu. Sehingga kalau jenengan pergi ke kota Bojonegoro ya pasti belum musafir. Kenapa? Uang pas-pasan Pak ya? Uang 50.000 saja berani ke kota Bojonegoro. Tapi kalau ke Surabaya 50.000 itu mikir itu cukup atau enggak kan itu. Yang kedua bawa perlengkapan pakaian mandi dan seterusnya. Kemudian yang terakhir jenengan tanyakan, menurut penduduk sekitar itu jenengan sudah musafir atau belum? Kalau jenengan pergi ke kota Bojonegoro, tanya orang sana, Pak Bu saya sudah musafir atau belum? Nanti jenengan ditanya mana rumahnya. Ternyata rumahnya Balen. Ini maka dia berpikir ini orang apa?
Apa jenenge? Orang bek atau enggak ya. Nah, tapi dalam konteks sekarang musafir ini kan nggak terlalu payah Pak Bu ya. Kita pergi ke Surabaya itu naik bis, naik sepur malah enak, atau naik mobil pribadi, sehingga ilah masyakoh payah itu kan hilang. Kenapa? Karena kalau transportasi sangat canggih. Kalau di zaman Nabi dari Bojonegoro ke Surabaya naik onta atau keledai itu kan capek Pak ya. Kalau naik sekarang tidak, artinya masyakoh payah itu hilang. Sehingga kalau orang melakukan perjalanan dari Bojonegoro ke Surabaya naik mobil pribadi, punya driver, supir, masuk mobil langsung tidur gitu, sampai sana bangun, habis bangun langsung mampir ke warung makan ya. Boleh atau enggak itu? Dosa atau enggak? Dosa atau enggak? Dosa atau enggak Pak? Dosa. Kalau kita sebut dosa, dia masih disebut musafir atau enggak? Musafir, ayatnya faman kana minkum maridun au ala safarin, berarti dia kan ala safarin. Tapi masalahnya enggak payah ya. Ya, karena ilahnya ini mansusoh, ilahnya itu kan disebut dalam Al-Quran, yaitu au ala apa? Safarin, baik dia payah atau tidak, yang penting memenuhi kualifikasi safar atau bepergian, maka orang semacam itu dianggap tidak berdosa. Tapi sekarang perdebatannya mana yang lebih baik, tetap puasa atau berbuka, mana yang lebih baik Pak Bu? Kenapa tetap puasa? Dalam hadisnya ketika Nabi tahu orang yang bepergian tetap puasa, laisa minal birri as-saumu fis safar, bukan termasuk kebaikan orang yang tetap berpuasa dalam perjalanan. Hadis ini maksudnya dibawa kepada orang yang mengalami kepayahan saat apa? Bepergian. Tapi dalam konteks yang kita bahas tadi kan tidak payah. Sehingga mana yang lebih baik? Puasa. Kenapa puasa? Pada waktunya. Yang pertama pada waktunya, yang kedua Lebih ringan. lebih ringan, yang ketiga yang sering dilakukan Rasulullah tetap puasa dalam apa? Bepergian. Meskipun dalam Fathu Mekah kan Rasulullah muka itu, ya kan? Bahkan sahabat yang nggak mau muka, kata Nabi, ulaikal usad, itu para pembuat maksiat. Padahal itu dilakukan Rasulullah apa? Ba'dal asri, setelah sholat asar. Padahal ibu kok wismeh ya. Tapi masalahnya sangat kecapean. Waktu itu kan Fathu Makkah. Itu panas. Ya. Sehingga tadi disimpulkan orang yang bepergian ketika tidak mengalami madharat lebih baik apa? Puasa. Kenapa kok lebih baik puasa? Karena qadha dengan ada, kalau ada di bulan Ramadan, qadha harus di luar apa? Bulan Ramadan. Maka ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan baik mana Bu? Bulan Ramadan. Qadha harus di luar bulan Ramadan. Kalau qadha umumnya banyak orang yang membersamai atau sendirian? Berat atau mudah Bu? Lebih berat. Yang berikutnya lebih cepat ibra'u dhimmah, lebih cepat kita menyelesaikan tanggungan kewajiban. Semakin cepat semakin apa? Baik gitu. Sehingga disimpulkan puasa bagi orang yang musafir ketika tidak mendapatkan madharat itu lebih baik. Meskipun kalau dia milih untuk berbuka ya boleh-boleh saja itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kelompok yang ketiga, wa mujibun lil fidyati wal qadha. Ini yang agak beda dengan tarjih.
wajib fidyah, wajib qadha. Wa huwal iftar li khaufin ala ghairihi, yaitu orang yang berbuka karena ketakutan keselamatan orang lain. Maksudnya bagaimana? Contohnya ada orang yang mau tenggelam, jenengan lewat, tahu mau tenggelam, jenengan nulungi. Nek iso nglangi hukumnya wajib nulungi. Kenapa? Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tapi nek mau iso gaya batu hukumnya haram. Kenapa, Pak? Nanti wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Orang itu enggak boleh mengakibatkan kecelakaan untuk dirinya sendiri. Tapi nek jenengan bisa berenang, hukumnya wajib apa? Menolong. Tapi ketika menolong ada risiko. Risikonya apa? Puasanya bisa batal. Ketika batal, mengqadha saja atau bayar fidyah? Ini bahasanya wa mujibul lil fidyati wal qadha. Wajib fidyah, wajib qadha. Wa wal iftar li khaufin ala ghairi. Itu ketika orang takut, ketika orang berbuka untuk menyelamatkan orang lain. Berarti wajib qadha, wajib apa? Fidyah. Kenapa qadha? Karena dia membatalkan puasanya sendiri. Kenapa kok fidyah? Karena dia khawatir terhadap keselamatan orang lain. Kenapa, Bu? Sakno ya, Bu. Masa sing nolong ya. Wong gak baca, wong apes yo. Wong sing apa? Nolong, wong sing kelelep. Pas wayah bulan Ramadan dia sudah capek nolong, tidak cukup qadha tapi plus apa? Sebagaimana juga puasa bagi wanita hamil dan menyusui karena khawatir terhadap keselamatan bayinya, itu ya qadha ya fidyah. Kalau khawatir keselamatan dirinya sendiri itu qadha saja. Tapi kalau bayinya fidyah. Kenapa? Karena orang lain, dirinya cukup diqadhai, karena bayinya fidyah. Maksudnya khawatir terhadap keselamatan bayinya bagaimana? Nek hamil takut apa, Bu? Keguguran. Ini berlaku untuk hamil nom, meteng tuwek, meteng nom padha wae. Meskipun yang berat hamil muda atau tua, Bu? Hamil tua. Sing berat hamil tua, tapi sing ngrepoti sing lanang hamil muda. Kok nyidam bahwa puas di sidang. Kalau menyusui takut air susunya berkurang. Tapi bagaimana kalau profesinya menyusui, bukan untuk bayinya sendiri, berlaku atau enggak? Berlaku. Misalnya Halimah Sa'diyah ketika menyusui apa? Nabi itu kan, maksudnya di kalangan Arab itu kan profesi menyusui itu umum kan? Bang susu. Nah, orang yang semacam ini menurut mazhab Syafi'i kalau khawatir terhadap dirinya qadha, kalau anaknya qadha dan fidyah. Tapi kalau mutahayyirah, bingung, ini untuk diri atau diri saya sendiri atau bayi? Kalau bingung cukup qadha, jangan milih bingung wae. Timbang apa? Nek bingung kan cuma qadha tuh, Bu. Nah ini jenengan yakin khawatir terhadap keselamatan bayinya, qadha plus fidyah. Fatwa di masyarakat kayak gitu, Pak. Tapi dalam pandangan tarjih memilih wanita hamil dan menyusui itu cukup fidyah. Cukup apa? Fidyah. Sebagaimana penafsiran Ibnu Abbas, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ketika Ibnu Abbas berkata kepada jariyah budaknya yang lagi hamil suruh berbuka, Ibnu Abbas bilang wa 'alaikil fida wa la qada'a 'alaiki. Cukup bagi engkau ngasih fidyah, tidak wajib mengqadha. Itu pendapat yang dipilih oleh Muhammadiyah. Itu lebih
ringan. Ada prinsip kemudahan. Prinsip apa? Kemudahan. Ya kan Pak. Makanya dalam Ijtihad Muhammadiyah itu ada prinsip yang disebut kemudahan. Menjalankan agama itu enggak usah repot-repot, enggak usah susah-susah, tapi mudah, tapi tetap harus sesuai dengan syariat dan dalil yang dianggap terkuat. Ya, contohnya sholat tarawihnya jenengan kenapa memilih 11 daripada 23? Padahal kalau segi kuantitasnya kan lebih banyak 23. Ibadah itu kaidah asalnya kan semakin banyak pahalanya semakin besar. Al-ajru ala qadri ta'am. Tapi kenapa kalau kita memilih 11? Karena 11 itu yang dilakukan oleh Nabi. Jadi ada prinsip kemudahan, tapi bukan sekedar yang mudah, tapi harus sesuai dengan dalil yang dipandang paling kuat. Itu prinsip beragamanya orang Muhammadiyah kayak gitu. Ini kan orang Muhammadiyah kan cara beragamanya kan simpel, praktis Pak ya. Minimalis. Yang penting nek dalil dilakoni gak enak yo enggak usah. Itu yang ketiga. Itu wajib fidyah, wajib qadha. Tapi kalau tarjih tadi wanita hamil dan menyusui fidyah saja. Orang yang menyelamatkan nyawa orang lain di bulan apa? Ramadan, qadha fidyah atau qadha saja? Tapi enggak fidyah, qadha. Tapi kalau menyelamatkan uang, dari ibu bawa tas isine uang tuh jatuh ke sungai, jenengan surup, tapi puasanya kan batal ya. Itu kalau mazhab Syafi'i qadha dan fidyah atau apa Bu? Kalau mazhab Syafi'i ya qadha saja, enggak fidyah. Kenapa? Yang ditolong uang itu enggak punya nyawa. Itu mazhab Syafi'i kayak gitu. Terus wa ta'khiru qada'i Ramadan hatta ya'tiya akhar, dan mengakhirkan qada bulan Ramadan sampai datang Ramadan berikutnya. Ini kalau di tuntunan Ramadan hasil Munas Malang tahun 2000 Pak, itu sama, tarjih juga semacam itu. Tapi hadisnya itu apa? Dhaif. Hadisnya apa? Dhaif. Tapi sama majelis tarjih di situ nggak dikasih dalil. Cuma ketika sudah melewati bulan Ramadan wajib bayar apa? Fidyah plus qadha. Hadisnya dhaif. Itu riwayat ini intinya ya. Rawahu Darqutni wal Baihaqi lakin dha'afahu. Diriwayatkan oleh Darqutni dan Baihaqi, akan tetapi keduanya mendhaifkan hadis tersebut. Tapi pandangan tarjih semacam itu. Cumanya fatwa ini kalau jenengan sampaikan kepada orang yang puasa saja berat Pak, apalagi jenengan kasih fatwa kayak gini yang malah reposo Pak. Makanya pendapatnya Imam Abu Hanifah yang penting kan mengqadai faidatun min ayyamin ukhra, yang penting mengqadai di bulan selain di hari selain bulan apa? Ramadan. Artinya tidak ada batasan tahun ini sampai tahun depan. Itu kalau pendapat mazhab Hanafi. Tapi pendapat yang hati-hati ya itu mengikuti mazhab Syafi'i dan juga kayak pandangan majelis apa? Tarjih. Sebenarnya catatan di situ Pak. Qadha untuk musafir dan orang sakit itu tidak disebutkan dalilnya, meskipun majelis tarjih ya tahu dalilnya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Tapi kalau dilihat diabetes enggak muncul dalilnya. Malah bicara tentang qadha itu boleh berurutan, boleh tidak. Itu yang disebutkan hadisnya. Tapi status puasa orang yang sakit dan bepergian itu enggak disebutkan dalilnya. Maksudnya penting untuk disempurnakan hadis kita ini. Kok disempurnakan?
Ya, kitab kalau buatannya manusia kan nggak ada yang sempurna selain kitab Allah. Terus berikutnya ya, wa mujibun lil fidyati dunal qada. Wajib ngasih fidyah, ini berarti yang keempat tuh ya. Wajib ngasih fidyah tapi tidak wajib qada. Wa huwa li syaikhin kabir. Itu untuk orang tua yang sudah tua renta. Dan juga orang yang sakitnya apa? Menaun. Masuk wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dalam pandangan majelis tarjih ayat ini yang termasuk dalam ayat ini, orang itu renta, sakit yang menaun, plus tadi apa? 2 orang khusus untuk wanita atau perempuan apa itu tadi? Wanita hamil dan menyusui. Jadi 4 orang yang cukup ngasih fidyah. 2 orang disepakati oleh para ulama, yaitu orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa terus apa? Sakit yang menaun. 2 diperselisihkan, yaitu status puasa wanita hamil dan menyusui yang berbuka. Ketika berbuka qada fidyah atau cukup fidyah saja. Majelis tarjih milih apa? Fidyah. Wa aksuhu wa walijam'in limughman alaih. Dan lawannya, maksudnya wajib qada tidak wajib fidyah, itu untuk banyak orang, diantaranya mughman alaih, orang yang pingsan. Orang pingsan itu wajib apa? Qada, tidak wajib bayar fidyah. Tapi puasa orang yang pingsan atau semaput sah atau enggak Pak Bu? Sah atau enggak? Misalnya menjelang sahur ya, dia minum obat overdosis, akhirnya nggak sadar sampai buka, sah atau enggak? Nggak sah. Kenapa nggak sah? Nggak sadar. Tapi kalau orang tertidur ya, sahurnya jam 3, dan sahur keluarkan turu sampai maghrib Pak. Enggak saya sah enggak? Lah tapi kan mungkin kan enggak itu? Mungkin sah atau enggak itu? Jenengan hukum sah kalau tidur, tapi kalau pingsan semaput kok enggak sah, kenapa Bu? Bedanya apa? Ini orang mughman alaih. Mughman alaih itu apa? Pingsan. Maka dia kalau misalnya sadar sebentar, itu puasanya apa? Sah. Puasanya apa? Sah. Sadar sebentar, misalnya 1 menit atau 2 menit. Tapi kalau orang yang tidur sama sekali tidak melilir, nggak sadar, maka hukumnya sah. Berangkat tidurnya masih sadar. Karena orang tidur itu kan nggak kena. Wa aminna ini hatta yastayqidu, sampai bangun. Itu bedanya ya. Kalau orang yang tidur meskipun nggak bangun sama sekali, hukumnya apa? Sah. Tapi kalau orang yang pingsan tidak sah kecuali pernah sadar. Itu bedanya. Ini dalam Al-Qiyas juga tak bacakan Pak ya. Dikatakan di sini, lakin man yanamu jami'a yaumihi fasahhihi siyam. Akan tapi orang yang tidur sepanjang hari maka puasanya apa? Sah. Wa in yufiq mughman alaihi ba'da yaum walau khaidatan yasihu minhu shaum. Tapi kalau orang yang pingsan itu harus disyaratkan apa? Sadar meskipun hanya sebentar. Kemudian yang terakhir sebelum kita tutup ya,
wa ghairu mujibin lisyai', yang tidak wajib sama sekali, maksudnya tidak wajib qada dan fidyah, wa huwa limajnun, bagi orang yang gila. Jadi orang gila itu ketika sembuh dari gila, yang enggak qada, yang enggak fidyah. Enak tuh ya. Sehingga kesimpulan kita ya, yang wajib qada dan wajib tidak berpuasa atau haram berpuasa, terus apa tadi? Haram berpuasa itu wanita haid dan nifas. Wajib berbuka, wajib apa? Qada. Kemudian boleh qada, kok boleh qada? Boleh berbuka tapi tidak wajib apa? Enggak, tidak wajib qada. Itu dua orang. Siapa dulu tadi? Enggak. Ya itu juga, tapi apa sebelumnya? Sakit dan orang sakit menaun dan musafir. Terus kalau tajin masuk apa tadi? Bukan. Terus wajib fidyah, wajib qada. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i menyusui dan hamil karena khawatir keselamatan bayinya. Tapi kalau sama dalam pandangan majelis tarjih cukup apa? Fidyah. Wajib fidyah, tidak wajib qada. Itu orang tua dan orang sakit yang menaun. Wajib qada, tidak wajib fidyah. Itu tadi orang yang enggak, orang yang pingsan atau semaput ya. Yang tidak wajib qada, tidak wajib fidyah itu untuk orang yang majnun, orang gila saja. Mungkin itu saja kurang lebihnya berkaitan dengan hukum-hukum puasa yang berkaitan dengan iftar. Orang yang boleh berbuka di bulan apa? Ramadan. Intinya yang paling penting diingat-ingat sesuai dengan pandangan tarjih, haid dan nifas wajib qada. Haid dan nifas, wanita haid dan nifas wajib apa? Qada. Enggak wajib apa? Fidyah, enggak ada. Wajib qada bagi siapa? Orang yang musafir dan apa Bu? Sakit yang diharapkan kesembuhan. Wajib ngasih fidyah bagi 4 orang. Tua renta, sakit yang menaun, terus wanita hamil dan menyusui. Kalau kesimpulan tarjih kayak itu ya. Cuma yang lebih detail lagi majelis tarjih belum membahas, meskipun sudah dibahas dalam kitab apa? Takhlid Tanqihil Bab yang ditulis oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansor. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan Pak Yanto Mulai. Iya. Biasanya sana ya tidak mundur. Mudah-mudahan
Sehat, Tat. Ya puasa kadang nyut hilang tuh, Pak. Apa nih? Siapa Makanya yang hilang? nyut hilang itu maksudnya tenaga itu. Oh, Nek menjelang berbuka ini kadang semangat. kurang semangat. Apa lemas? Ya kan kadang tergantung kondisi ya. Tapi yang jelas puasa itu gak konsentrasi full itu agak susah. Gimana kajian Ramadan ini, Tat? Selama Ramadan meningkat apa? Sama apa? Saya ya sama, Pak. Sama. Ya. Kalimantan dulu berarti dibatalkan. Nah, saya batalkan minta terlalu lama, Pak. Nanti saya kasihan juga, saya mikir. Iya, yang sini. Terus saya punya tanggungan Aisyah ini. Aisyah. Iya. Gimana? Kan kalau Ramadan 2 minggu ya saya. Maksa, Pak, kemarin Kalimantan ini. Kalimantan maksa. Tapi saya mikir nanti capek juga ya. Nisfu Sya'ban itu wes sana telepon kan mau bisa nggak lo mau diberikan tiket. Saya tapi sebelumnya tak kasih tahu, Pak, nanti keputusan ini Nisfu Sya'ban ya. Ya bisa tidak. Berarti jauh-jauh hari sudah Nggak usah. jenengan nggih? Iya 3 bulanan sebelumnya. Sebelumnya. Ya kan cuma 3 bulan kan cuma ngasih gambaran umum tuh, Pak. Ini jauh kan gitu tuh, Pak. 3 bulan sebelumnya gitu. Ya kan kalau dia milih orang itu kan pasti orangnya sibuk tuh. Kalau orang sibuk kan harus menentukan jadwal. Iya. Apalagi dia misalnya bekerja di institusi tertentu kan wes nggak mungkin bisa, Pak. Berkaitan dengan pekerjaan itu gitu. Iya. Berarti pernah ke sana jenengan, Tat? Belum. Oh, belum. Ya tahunya cuma dari YouTube gitu, Pak. Dengan ya tadi. Loh, saya itu Meluas sih. saya di luar kota itu link jejaring saya kan nggak begitu luas, Pak. Tapi saya biasanya ya tahu dari YouTube gitu kan. Nih orang ustadz ataupun nih sering di luar kota itu kan bisa jadi modal jejaring, Pak. Dia punya komunitas atau punya apa gitu. Nih orang NU kan alumni pondok pesantren biasanya kan Teman-temannya. atau dia kiainya bisa. Nih kayak kiai NU sama Gus Kausar gitu kan ya wis. Pondok alumni apa? Alumni saja kan berapa Satu pondok. itu kan pondok tua terus santrinya banyak kan guys, sehingga biasa saja misalnya kemana-mana itu kan karena alumni itu kan. Ini kajian di luar ya. Sampai jauh gitu. Jenengan paling jauh mana, Tat? Selama ini, Tat? Paling jauh baru Jawa Tengah guys. Jawa Tengah. Jawa Barat Zoom. Kajian Jogja. Zoom. Jogja juga Zoom. Oh bisa ya tadi ya? Jenengan pakai Zoom nganu itu. Terus Kajian live gitu. sebagian kan cuma Zoom, Pak. Dia memang ini kan komunitas orang sing menengah ke atas toh, Pak. Kan sebagian komunitas kajian itu cuma lewat Zoom. Teknologi. Saya
kapan itu diminta pimpinan wilayah Aisyah Jawa Barat itu cuma Zoom. Kajiannya di sini, kayaknya di sana. Cuma kajian Zoom itu nggak marem tuh Pak saya. Kan kadang sinyalnya nggak. Bukan corona. Ya maksudnya orang ikut itu stabil gitu. Saya kemarin itu pas Zoom saya nggak bisa masuk, pakai HP Pak. HP ini tuh tak install Zoom, tapi ternyata hasilnya ya lumayan lah. Kok pakai laptop itu? Enggak, lah saya pas Zoom saya kan waktu itu trouble itu, nggak mau masuk. Pakai laptop itu? Oh, cocoknya pakai HP. Pakai HP. Masuk toh, nek HP kan lebih mudah Pak. Oh iya. Cuma HP kan kita nggak bisa menampilkan layar gitu. PPT kan nggak bisa dikonekkan kan. Kajian saya kemarin tak lihat tuh viewernya banyak Pak itu. Banyak ya? 1000 lebih. Oh, Nek YouTuber yang pemula itu Pak, gimana? dapat 1000 itu wis perjuangan berat loh. Seribu. Baik, nggak mendapatkan viewer 1000, subscriber 1000 itu wis berat. Maksudnya butuh waktu. Upload banyak gitu. Ya. Saya punya 2 kan. Akun itu. Akun saya sendiri sama akunnya KL. Yang akun saya sendiri itu sudah lama. Udah ada subscribe itu 11 atau 12 gitu. Sampai sekarang baru nambah berapa gitu. Loh, memang kalau nggak 12 atau berapa gitu. Kalau nggak di-share itu berat Pak. Saya kan ikut kajian masjid lain, itu baru saya tampilkan. Kalau di Muhammadiyah, nah itu yang pakai KL itu. KL itu sudah bisa live sekarang. Oh, dulu belum bisa. Dulu awalnya kan nggak bisa. Nggak bisa minimal karena kan 50. Oh, mono. Minimal 50 subscribe. Berjalan 1,5 bulan ya. Ya alhamdulillah kok. Di samping itu komunitas Muhammadiyah itu untuk kayak gitu-gitu perhatiannya kurang Pak. Nggak mungkin orang Muhammadiyah suruh bantu subscribe langsung gendut gitu. Oke. Ada Ustaz. Nggak mungkin. Saya lihat ya youtuber itu yang subscribe itu yang banyak. Ya ada termasuk jenengan itu. Tapi videonya jenengan yang paling banyak. Nenek saya sudah lama Pak. Karena kan sudah lama. YouTube itu tergantung performanya Pak. Nek dia sudah expert, meskipun nggak di-share itu kadang tetap banyak. Gitu ya, tetap banyak. Nenek misalnya jenengan kan masih pemula. Ini nggak di-share ya nggak mungkin ada. Nggak ada setelah. Iya. Dia modelnya kan kayak gitu. Semakin dia punya popularitas itu semakin cepet. Jenengan ini berarti subscribe-nya sudah ribuan lah. Yang sudah ribuan kan sudah lama. Tapi ya karena video saya kan asal-asalan itu Pak. Seandainya punya tim IT sing wali itu mungkin terus cepet terkenal Pak, asli kan gitu. Wis nganu lagi. Itu kan sebenarnya banyak orang yang mumpuni Pak, tapi nggak ada media untuk dia bisa mengembangkan popularitasnya. Tahu Ustadz Mujiman Pak? Tahu. Ustadz Mujiman ini kan kajiannya biasa toh Pak. Tapi dia didukung dengan IT sing luar biasa.
pikir-pikir ya hampir sama tuh kali jenengan dan kajiannya ya. Nah, mungkin ya itu IT-nya itu Iya. yang upload sana upload sini muncul di Facebook itu Ya. banyak loh itu tapi cuman itu. Nek level dai Muhammadiyah sing biasa Pak, kan ya Ustaz Mujiman itu kan termasuk sukses loh. Sukses dalam arti dia bisa masuk di dunia medsos loh. Nek Ustaz Adi Hidayat itu kan sebelum ke Muhammadiyah wis punya nama. Sudah lama terus ada di Jaya ya nggak ada yang wis jutaan lah itu subscriber Gitu ya tadi ya. Ini sudah dapat nganu tadi ya kajian nih Wijan. Nek wis 1 juta itu wis Ngungkang-ngungkang kuwi di atas 10 Pak itu. Coba Reflin Harun itu kan pernah ngomong. Refli Harun itu 3 Iya. juta per bulan nih. Gak 3 juta kecil tuh Pak nek levelnya. Enggak mesti per bulan dari Gak subscribernya 3 juta. subscribe-nya. Nah, dia kan pernah ngomong kalau gaji dia sing kerjaan biasa itu besar gaji YouTube-nya. Gaji YouTube-nya. Ya. Tapi untuk 1 juta is nek awak ayo berat Pak. Subscriber 1 juta itu loh. Subscriber 1 juta. Iya berat Pak. Ini ke IT ini nganu tenanan ya. Iya. Penteng. Terus aslinya itu konten sing kontroversial itu Yang cepet Pak. cepet nganu ya. Cepet monet jadi ngomong. Ya. Atau konten mukbang Pak, makan cepet deh. Masa ini konten kayak kajian nganu lambat nanti. Perjalanan nih. Iyalah. Lemot nih. Tapi kan manfaatnya adalah Nih, itu kan hitungan bisnis Pak. iya. Kita kan hitungan akhirat. Nih saya karo itu kan. Di dunia nih olah ya akhirat ya. Nyandol. Paling banyak itu tadi dengan kajian itu apa yang nonton secara langsung dengan itu daerah mana tuh? Nek saya malah Daerah mana? Yang luar Jawa Pak. keluar Jawa ya? Kalimantan, Sumatera. Kalau Jawa malah Jawa Barat, Bantul. Nek Jawa Timur ya malah enggak Pak. Jadi kan ya. Apalagi Bojonegoro. memang kan orang itu kan gitu Pak. Kayak Anwar Lokalan Zaid gitu. ya. Anwar Zaid itu popularitasnya tetap unggul di luar Jawa. Di luar Bojonegoro ya Pak. Iya terkenal ya. Di luar Bojonegoro itu. Anwar Zaid ekonomi ini wis selesai tuh Pak. Wong 1 kali ngaji itu Bojonegoro itu 20 jutaan tuh Pak. Lokal Bojonegoro. Iya. Dia paling buat hadiah-hadiah nggak sampai 1 juta. Masih anu. Krunya paling berapa? Bersih itu yes. Dia modalnya kan sedikit tuh Pak. Modal untuk ngisi itu. Kan dia kan bagi-bagi sarung itu sebagian di sponsor. Oh dari anunya ya pabriknya. Biasanya sampai manggung itu 3 kali Pak dalam 1 malam. Satu malam itu 3 kali. Entah waktu ini sore
tiga kali kan 60 juta Pak. Ya apa 60 juta pergi pirang tahun. Ya. Ngomong tuh. Tapi itu wes punya popularitas Pak. Itu juga punya tim IT kan? Ini Anwar Said itu. Tidak kelihatan. Ya punya tuh Punya Pak. ya. Ini orang kayak gitu ya. Biaya tim IT kan berapa tuh Enteng, Pak? ya. Enteng. Ento itu mah akeh. Heeh. Pemane dijupuk sing Heeh. sing kontroversi kan. Ini jenengan iki nyun sewu sudah monet iki Ustaz. Belum Pak. Apa ngarani? Iya. Sebenarnya wis memenuhi Pak, cuma belum tak monet kan. Syaratnya monet. Nanti nek wis dapat subscriber 1000 itu nanti dikasih congratulation. Wah, ucapan selamat itu loh. Intinya nek YouTuber awal itu yang penting mengejar subscriber 1000 dulu gitu. Subscriber. Nek subscriber 1000 itu nanti dilihat viewernya baru gitu. Nah, kan yang penting ditelateni ya. Tapi kemampuan jenengan kan harus bagus Pak, cuma nanti tinggal dikembangkan kecanggihan alatnya. Oh, ini gitu ya. Wes ya, bisa nggak? Oh, mau turun game kok? Bisa. Ji.
Dalam? Nggak tahu. Lupa. Iya. Permasalahan permasalahan seputar cari yang di P, Pak. Itu, Pak. Ini? Heeh.